Halo Sobat Beda, ketemu lagi dengan saya, Dr. Darmawan, SPKJ. Kita akan membahas tentang topik-topik yang sedang hangat pada saat ini. Dan sekarang saya sedang berada di Ciputra Medical Center di unit Mind and Behavior yang merupakan bagian dari Smart Mind Center juga, dikelola oleh Smart Mind Center. Dan sekarang saya kedatangan bintang tamu dengan Ibu Christina Teja, Magister Psikologi, psikolog, yang mana kita akan banyak bahas isu-isu tentang masalah mental health. Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Halo Tin, apa kabar? Baik, Dok. Nah, Sobat Beda, Ibu Christina Teja ini merupakan psikolog klinis yang tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Jadi beliau ini salah satu partner saya yang sering menangani masalah-masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, konflik-konflik relasi pasangan maupun orang tua dengan anak. Jadi kalau misalkan pasien datang ke psikiater, kemudian psikoterapinya, selain dengan psikiater, saya melihat kasusnya juga. Jadi kita kerjasama dengan psikolog klinis. Ya dalam hal ini saya kerjasama dengan Miss Tina. Demikian juga kalau misalkan Miss Tina menangani kasus-kasus, kemudian perlu penanganan psikiatri, maka Miss Tina akan kirim dulu ke saya, kita tangani bersama. Dan di belakang itu kita juga komunikasi bersama untuk bisa memberikan yang terbaik kepada pasien-pasien atau klien kita, ya. Nah, Tin, gini, kan saya kita sekarang sering dengar berseliweran di sosial media ya tentang fenomena krisis eksistensial. Sekarang ini banyak sekali klien kita atau pasien kita itu dewasa muda yang datang ke kita ya. Yang kita temui ini mereka ini sering insecure ya, melihat-lihat di medsos misalnya, mempertanyakan tentang mereka punya pencapaian, apalagi waktu zamannya lagi banyak yang crazy rich, kemudian makin banyak yang insecure gitu ya. Apalagi ngelihat temennya udah pakai pakaian branded ya, flexing ya. Nah jadi hal-hal seperti itu membuat mereka ada gejala cemas, depresi. Nah kita mau kita mau ngobrol nih tentang itu ya, tentang kasus-kasus itu. Gimana yang biasanya Tina temuin? Ya, benar sih. Jadi semakin kesini yang saya perhatiin tuh kayak misalnya usia-usia sekitar bahkan sebenarnya dari remaja tuh lulus SMA tuh situ sudah mulai tertantang untuk aduh pakai barang-barang apa nih yang kelihatan keren atau enggak apa nih barang-barang yang bisa diposting. Paling nggak handphone ya? Iya, seenggaknya handphone. Ya paling gampang mungkin kalau buat perempuan tas ya, tas, handphone begitu ya. Itu yang paling paling sering dipakai. Nah itu sering menjadi apa ya, kayak tolak ukur lah di kalangan sesamanya. Ya mungkin dalam hal ini mungkin bisa kolega kerja atau misalnya teman-temannya di medsos yang nanti ujung-ujungnya tuh berujung pada persaingan. Tapi saya juga mikir ini ada nggak ya kaitannya dengan industri bisnis ya. Kadang-kadang memang bisnis sendiri membuat ini tuh seakan-akan seperti sebuah persaingan supaya produk-produk mereka laku gitu ya. Jadi itu yang awal mulanya membuat kita sebutnya apa ya, dewasa muda ini tuh jadi ingin terus bersaing seakan-akan mana yang lebih baik gitu. Saya udah pakai ini, kamu pakai apa? Sebetulnya kan memang medsos itu kan tujuannya untuk advertising ya. Benar, advertising. Kalau kita yang ngerti mungkin kita yang sadar, lalu kita nggak terbawa begitu saja. Tapi banyak sekali sekarang anak-anak muda itu terbawa oleh advertisement itu. Benar, Sampai dia mengalami konflik sendiri. betul. Terutama kalau misalnya harganya memang mungkin belum sesuai dengan kemampuan, itu jadi challenging sendiri. Kita juga temuin kan berita-berita yang saya nggak tahu kebenarannya nih, tapi yang sampai ngejual ini itu untuk ngedapetin gaya hidup yang dia inginkan gitu. Jadi menurut Tina sendiri, hal-hal ini yang mencetus krisis eksistensial ya salah satunya Betul, ya. betul.
Terus hal-hal apa lagi tuh yang biasanya ditemui pada kasus-kasus kalau dari segi psikologi yang bikin mereka konflik dalam hal krisis eksistensial ini? Apakah jabatan juga misalnya atau apa? Kalau kita dengar eksistensialisme ya, eksis keberadaan ya, pengakuan. Mungkin salah satunya juga kebutuhan seseorang untuk diakui gitu loh. Jadi apakah seseorang itu sudah merasa diakui dengan layak? Ini juga ada kaitannya dengan pada masa anak-anak. Apakah pada masa anak-anak mereka tuh pengakuan itu sudah didapatkan secara maksimal? Nah, kalau misal pada masa anak-anak yang tidak didapatkan secara maksimal, otomatis dia akan tetap mencari sampai di fase-fase remaja. Dan kita juga tahu kan fase perkembangan Dr. Dauman Erik juga. Erikson, Yes, betul. psikososial. Dr. Dauman juga pasti tahu dari segi perkembangan otak kan juga di usia 2 bulan tuh kan belum berkembang maksimal ya dok, soal psikososialnya itu loh. Ya, jadi di usia 20-an pun meskipun notabene sudah dewasa, tapi sebenarnya kebutuhan-kebutuhan itu tuh mereka masih cari. Siapa sih aku nih gitu ya. Terus pekerjaanku tuh spesialnya di bidang apa sih gitu ya. Aku tuh akan hebat atau bisa naik tuh di bidang apa. Mereka akan sibuk mencari ini gitu. Nah, ini bersamaan dengan eksistensialisme mereka di media sosial. Jadi di media sosial pun mereka akan cenderung mencari kira-kira postingan seperti apa yang dapat attention dari teman-teman sekitarnya. Yang membuat mereka bisa eksis. Benar. Atau mungkin gini ya, mereka punya life cycle, kalau kita lihat di tahap identity dari Erikson mungkin masih stuck ya. Mereka belum menemukan, belum terpenuhi fase identity itu. Jadi identitinya dia sebagai apa itu belum ketemu. Benar. Termasuk waktu mereka memilih kuliah atau kemudian mereka kerja di bidangnya, mungkin itu bukan mereka punya passion atau bukan mereka seperti yang dibayangkan oleh mereka, mungkin gitu ya. Saya jadi ingat dulu waktu saya lulus dokter tuh kalau ngeliat orang kerja di bank ya, pakaiannya rapi, pakai dasi gitu ya, kayaknya aduh kok gue kayak gini pakai seragam pegawai negeri yang kelihatannya ya gitu deh. Padahal orang kan. kalau lihat PNS juga ini loh dok, waduh PNS gitu loh, itu diidam-idamkan juga. Jadi ya tetap aja tolak ukur tiap orang beda-beda ya. Jadi ada yang mau A, belum tentu yang lain juga mau A gitu. Tapi kan kalau di medsos itu kan kebanyakan tuh yang ditampilkan tuh kan ilusi ya, Benar, tidak seindah aslinya gitu ya kan. benar banget. Tapi dulu mungkin waktu zaman saya kan belum ada medsos, jadi nggak Mencolok. bikin konflik kali ya. Kalau sekarang kan medsos terus gitu ya. Jadi itu zamannya Tina dulu lulus juga belum terlalu banyak kali ya medsos ya. Belum. Ya jadi ya memang medsos ini sangat mempengaruhi kita kalau kita nggak aware. Benar. Di lain pihak mungkin yang perlu juga mungkin gejala seperti apa sih yang muncul biasanya gitu loh. Maksudnya keluhan yang datang gitu itu seperti apa tuh biasanya Top? Yang paling sering kali muncul ketika konflik eksistensialisme ini terjadi pada seseorang adalah cemas. Jadi khawatir apakah saya ini udah cukup baik belum sih gitu loh. Nah, ini berkaitan juga dengan kalau kita menjalin sebuah relasi, hubungan pacaran misalnya ya, di usia 20-an biasanya kan pacaran ya. Saya ini udah cukup baik belum sih gitu. Kenapa saya udah berusaha untuk semaksimal mungkin? Kenapa pacar saya tidak merespon sesuai dengan apa yang saya harapkan? Nah, itu juga jadi bikin identitas dirinya itu jadi dipertanyakan. Saya ini orangnya cukup baik nggak sih? Cukup perhatian nggak sih? Gitu ya. Nah, itu juga ujung-ujungnya membuat seseorang menjadi yang tadinya dia dari proses mencari jati diri itu semakin blur karena tingkat kecemasan yang tinggi. Membanding-bandingkan, Yes, overthinking, benar. jadi karena membandingkan jadi kemana-mana. Yang sering kali terjadi gini dok, mereka membandingkan dengan sesuatu yang diposting. Dan kita tahu sesuatu yang diposting pasti sesuatu yang, ya tadi dokter bilang, ilusi kan, belum tentu benar gitu. Jadi ketika kita membandingkan diri dengan sesuatu ternyata belum pasti, disitulah titik munculnya kecemasan itu. Nah, kalau kayak begitu, apa tuh yang biasanya dilakukan? Maksudnya ya supaya sobat beda di sini juga pada tahu kira-kira kalau dari segi psikologis tuh apa yang dilakukan. Kalau saya sebagai psikiater kan terutama ngebetulin dulu fungsi otaknya ya. Kalau dia jalan sendiri terus dia ngaco, pikirannya selalu ngaco, ya ini saya rem dulu, baru kita masuk diarahkan ke
konseling, psikoterapi kayak gitu ya, atau kita coach ya, kita latih cara dia berpikirnya misalnya. Kalau dari psikologi, bagaimana tuh melatihnya dan lain sebagainya itu? Oke. Kalau dari sisi psikologis, sebenarnya tahap pertama yang biasa saya bantu adalah self acknowledgement-nya dia dulu ya. Jadi, ketika seseorang ibarat kata kayak buta terhadap arah tentang, perjalanan yang dia mau jalani, terus tentang jati diri dia, otomatis dia akan semakin rentan jatuh ke dalam fase cemas atau depresi. Jadi dia mesti sadar dulu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya. Nah, rata-rata usia, 17 ke atas sampai awal-awal 20, ternyata yang saya temukan kemampuan mereka untuk mengaitkan antara apa yang mereka rasakan dan pikirkan tuh ternyata belum maksimal. Jadi masih butuh dibantu. Jadi mengenali diri sendiri itu adalah tahap pertama untuk membuat mereka seenggaknya sadar bahwa aku tuh sedang ada di tahap yang mana. Gitu. Dan juga mungkin setelah itu diajak untuk step by step melihat prosesnya setelah mengenali diri sendiri. Benar. Mungkin saya rasa yang jadi masalah juga adalah pendidikan kita apa jangan-jangan tuh kurang bisa mengolah ke sana ya, sehingga udah 17, udah 20 tahun tapi mereka belum ketemu gitu loh. Belum dapetin kurang lebih planningnya, gambarannya sambil mengenali diri. Seperti itu mungkin. Ya bisa jadi, terlepas itu ada kaitannya dengan pendidikan atau tidak, tapi yang jelas adalah pada saat ini yang sering kali terjadi, pengaruh terbesar pada anak remaja dan dewasa awal itu adalah medsos. Secara tidak langsung medsos tuh menjadi salah satu sumber pendidikan yang Unconscious masuk. informal masuk dan diserap oleh anak-anak dan remaja. Secara unconscious ya, bawah Betul. sadar ya. Jadi penting sekali ketika orang-orang membuat konten itu perlu diperhatikan kira-kira sudut pandang pembaca itu seperti apa gitu. Jadi Nggak penting itu, kalau mereka pembuat konten yang penting cuan. cuan dulu ya. Yang penting bagaimana dia bisa menjual produknya. Ini kan kaitannya sama advertisement tadi, ya kan? Benar. Soalnya yang saya temukan itu kalau misalnya anak ya, kadang-kadang 20 tahun juga masih bersama orang tua, Dov. Mereka datang gitu ya. Konflik orang tua dan anak tuh, anak jadi berkiblat yang mereka pakai adalah ini nih, berdasarkan postingan ini lah. Jadi itu yang bikin sumber konflik antara orang tua dan anak. Sedangkan orang tua masih menggunakan paradigma yang Betul. dulu Yang gitu lama. ya. Ini mesti ketemu ya titik tengahnya. Benar. Baik Sobat Beda, jadi penjelasan krisis eksistensial ini kurang lebih sudah ya saat ini ya. Jadi jenis dan pengaruhnya tadi udah ya. Kali ini mungkin kita minta tipsnya ya dari Miss Christina. Apa sih yang harus dilakukan oleh Sobat Beda dengan fenomena ini? Sebelum dia berobat ke kita atau dia akan sobat kita. Sebenarnya menurut saya sih ya kebutuhan akan eksistensialisme di semua orang, di semua tahapan usia itu sebenarnya wajar aja. Sebagai manusia kita tentunya kita butuh untuk diakui, dihargai begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam memenuhi kebutuhan eksistensial itu melampaui batas atau misalnya sampai harus mengorbankan orang-orang di sekitar, apalagi sampai menyakiti diri kita sendiri, rasanya itu sudah di luar batas, gitu ya. Cari bantuan terdekat ya, orang tua, teman gitu ya. Kalau misalnya ternyata orang tua dan teman tidak menjadi sumber bantuan yang memadai, silahkan cari bantuan profesional. Mungkin Sobat Beda perlu juga baca buku saya tentang pembaruan logoterapi menggunakan pendekatan narasi restoratif ya. Jadi logoterapi adalah terapi mencari makna. Ini bagian dari psikoterapi eksistensial. Jadi sedini mungkin sudah bisa diterapkan. Jadi bagaimana tahapan-tahapan mengenali diri, melihat eksistensi sejauh mana ya. Perlahan-lahan membuat narasi hidupnya, karena proses eksistensial ini juga, krisis eksistensial ini juga bukan berhenti hanya di dewasa muda, tetapi juga nanti di tahapan kehidupan selanjutnya. Sehingga nanti pada usia 20 tentunya beda dengan usia 30 tahun, nanti pada usia 40 beda lagi. Itu semua mesti inline, kita mesti betul-betul tahu sejauh mana kita, keberadaan kita, eksistensi kita, keberadaan kita dalam hidup ini. Mungkin seperti itu ya Sobat Beda.
Oke, jadi sekarang coba ya dicek ke diri masing-masing dari Sobat Beda, kira-kira Sobat Beda mempunyai masalah-masalah eksistensi apa, dan kemudian apa yang bisa pelan-pelan dibetulin ya. Nanti kalau misalkan perlu bantuan, bisa secepatnya mencari profesional seperti kita. Jangan malu-malu, dan bukan berarti kalau datang ke psikolog atau ke psikiater, dia itu mengalami selalu gangguan jiwa berat, atau bahkan masyarakat bilangnya kalau udah gila dan lain sebagainya. Nah, Sobat Beda juga penting untuk memahami bahwa krisis eksistensial ini sebetulnya adalah hal normal yang dialami sesuai dengan fase kehidupan. Namun kalau misalkan ini seperti dikatakan oleh Miss Tina tadi menjadi sumber distress dan disability ya, kalau boleh saya rangkum ya, menjadi sumber stres ya, mempengaruhi hidup secara negatif, menyebabkan gejala-gejala yang tidak bisa berfungsi dengan baik atau disable tadi, nah, maka cobalah cari diskusi dengan orang-orang, dengan yang bisa dipercaya. Dan kalau misalkan diperlukan lagi, coba cari terapis yang bisa secara netral itu untuk membantu berdiskusi mengatasi apa yang Sobat Beda rasakan. Oke Dina, ya cukup kita bahas fenomena krisis eksistensial di kalangan dewasa muda yang kurang lebih sekitar usia ya 19 sampai 27, 29 gitu ya. Di kalangan ini yang banyak menjadi pasien kita. Nah Sobat Beda, next episode kita akan ngobrol lagi dengan tema yang menarik yang sering diomongin oleh Gen Z ini, yakni tentang mental health. We'll be right back. Terima kasih sudah menonton episode Beda kali ini. Nah untuk Sobat Beda, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya untuk mendapatkan pengetahuan baru bersama saya, Dr. Darmawan.